channel Lirikals, dan seperti biasa di segmen ngobrol pintar yang biasa menghadirkan komunitas ataupun juga orang-orang keren. Dan kali ini sudah hadir orang keren di samping saya. Mungkin bisa diperkenalkan diri, Pak. Oke, terima kasih Mas. Nama saya Chandra Parmanto. Aktivitas saya di dunia pendidikan, tepatnya sebagai akademisi. Nah, kemudian konsen akademi saya terkait UMKM dan kemudian tentang perlindungan anak. Setelah yang menjadi background penelitian saya ke depannya dan pengabdian saya, baik untuk pemerintah, swasta, komunitas, LSM, dan lain-lainnya. Setidaknya kita memberikan masukan ide dan kreatif. Terkait hari ini, kita habis seminar memulai usaha di era digital yang diisi sama Pak Chandra. Itu gimana sih Pak? Usaha kenapa sih harus buat teman-teman mungkin saat ini yang punya bisnis atau mungkin yang mau memulai bisnis, kenapa harus punya siasat sendiri di era digital saat ini? Oke, ya, ini sangat menarik karena kita tidak lepas, kita sudah masuk dalam industri 4.0, di mana kita masuk dalam industri era yang serba digitalisasi. Semua aspek kehidupan menggunakan pemanfaatan teknologi, dan kita tidak bisa menghindari hal tersebut, bahwa teknologi menjadi peranan sangat penting dalam penunjang aktivitas, terutama bisnis. Apalagi di era industri 4.0 ini terkait dengan persaingan global, yang dimana kita harus sadari bahwa persaingan kita adalah bukan bicara dalam konteks lokal nasional, tapi global. Dan tantangan global kita tahu adalah dengan adanya pemanfaatan teknologi, kita menjadi unlimited, tanpa batas, dan kita di genggaman tangan kita yang hari ini kita kenal dengan smartphone, bahwa pemanfaatan referensi terkait hasil-hasil informasi, terutama terkait bisnis, maka sangat mudah dicari di tagline website, baik internet. Nah, bahkan kalau misalkan sekarang ini tadi itu Pak ya, kalau misalkan kita searching di Google bisnis kita nggak ada tuh kayaknya nggak bakalan lama ya. Betul ya. Hari ini sosial media kita ini dipenuhi dengan beranda-beranda promosi, baik iklan berbayar atau tidak berbayar. Tapi esensinya adalah bagaimana kita membranding sesuai dengan etika bisnis, etika sosial yang ramah tentunya, dan tentunya branding yang kita miliki adalah bisa diterima oleh khalayak dari berbagai segmentasi. Nah, hari ini siapa yang tidak menggunakan smartphone? Nah, kemudian hari ini juga kita akan berbicara tentang penggunaan aplikasi media sosial yang kebermanfaatannya itu harus dimaksimalkan dengan baik. Nah, sudah barang tentu ini menjadi sebuah tantangan, peluang, bahkan ancaman sebenarnya kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik. Tapi di era digitalisasi saja kita tidak harus menjadi user, tapi kita juga harus sebagai bagaimana memahami pengetahuan seluk-beluk bagaimana kita memasuki era bisnis digitalisasi ini. Pengetahuan tentang teknologi pun sangat diperlukan selain kita masuk dalam bisnis yang berkaitan dengan digitalisasi. Nah, selain pengetahuan tentang teknologi, di era bisnis digitalisasi adalah mentalitas dalam menghadapi persaingan itu kita juga jangan lemah, karena hari ini kita mempunyai mental yang sangat lemah, kita akan kalah bersaing tentu di era bisnis digitalisasi. Pemahaman tentang bagaimana kita harus menjadi manusia yang kreatif, inovatif, itu sangat perlu dibutuhkan. Jadi kita tidak salah-salah saja. Masa iya kita mau memasarkan sebuah produk tapi kita tidak menampilkan secara kreatif dan inovatif? Apa yang ingin kita tawarkan kepada masyarakat? Produk apa yang mau kita tawarkan kalau kita nggak punya kesan yang sangat baik, tidak punya nilai value,
secara ekonomi, sosial, kemudian konten yang tidak informatif terkait bisnis, ya maka ini perlu menjadi fokus kita bersama. Makanya dengan adanya seminar bisnis ini dengan gaya anak-anak milenial, kita ngobrol di kafe, bukan hanya di forum-forum seperti kampus, sekolah dan formal sebagainya, banget. terlalu formal banget. Saya menurut ini sangat diapresiasi karena akan menumbuhkan komunitas-komunitas yang kreatif, komunitas-komunitas yang tidak pesimis, komunitas yang punya harapan, dan komunitas yang siap menghadapi tantangan. Dan ketika kita bisa melihat sebuah komunitas secara positif, kita bisa bersinergi. Hari ini dalam konteks pemerintah menghadirkan konsep seperti pentahelix. Apa itu pentahelix? Kerjasama dari berbagai stakeholder, terutama pertama pemerintah sebagai regulasi, kemudian kita juga perlu dukungan dari dunia usaha sebagai operator, kemudian kita butuh dukungan, ide, masukan, dan hasil kajian dari akademisi, kemudian kita juga butuh media, dan kemudian kita juga butuh komunitas-komunitas masyarakat yang peduli terhadap program-program pemerintah, ya salah satunya UMKM ini. Maka saya yakin program-program baik ekonomi, sosial, budaya di era bisnis digital ini tanpa ada artinya kalau kita tidak memainkan kerjasama antar peran, sinergisitas, koordinasi, kolaborasi dalam hal kolaborasi kebaikan. Dan di kampus saya, di tempat saya mengabdi, ini sudah dicanangkan bagaimana kita membuka akses kolaborasi seluas-luasnya dalam mengajarkan kerjasama antar pihak bahwa menyelenggarakan sebuah kegiatan kampus, baik itu penelitian, pengabdian, dan pengajaran, kita membuka seluas-luasnya. Dan kampus saya di SDISIP Setiabudi Rangkas Bitung sudah memulai langkah-langkah strategis 2 tahun yang lalu dengan cara melakukan kerjasama dengan berbagai elemen pemerintah, baik dari eksekutif, kemudian dari legislatif, media, kemudian swasta. Itu kita bangun jaringan itu bahwa kunci dalam era digitalisasi ini adalah networking, dan kita tidak bisa hidup sendiri sebenarnya. Akhirnya terakhir nih Pak, buat teman-teman pesannya ya, teman-teman yang mungkin saat ini baru memulai atau sudah memulai usaha. Pesan saya begini saja, yang mahal dari sebuah bangsa itu adalah manusianya dan SDM-nya. SDM itu tidak bisa tercipta secara instan, dan kita memerlukan sebuah proses, dan bisa dibilang tentu kita berkeringat berdarah-darah. Artinya apa? Dalam menghadapi tantangan globalisasi yang kita tidak pernah terprediksi, kejadian apapun, tantangan bisnis apapun yang tidak bisa terprediksi dengan baik di mata kita, maka kita bisa survive, bisa siap dalam menghadapi era digitalisasi ini dengan modal knowledge yang sangat cukup, ya. Modal capital knowledge itu adalah faktor utama dalam membangun survival bisnis di era digitalisasi yang berkelanjutan. Itu aja pesan dari saya. Dan Indonesia mempunyai bonus demografi yang sangat-sangat luar biasa, dan ini peran pemerintah, media, swasta, akademisi ini harus memainkan peran yang sangat baik dalam mengelola potensi demografi ini. Ya. Oke, terima kasih Pak Chandra ya untuk obrolan singkatnya. Mudah-mudahan obrolan singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.